Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen lanjutkan lagi untuk pembacaan cintanya kamu di awal 2024 ya. Dan ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces, pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak ya, energinya bisa terbalik. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, nggak resonate, ya udah berarti memang bukan untuk kamu, ya. Oke, dan kalau kamu ingin counseling, personal reading, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Ya, aku menawarkan untuk counseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Ya, karena aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang counselor. Oke, so kita lihat oracle-nya ya. Wow, ada The Lovers dan Nine of Cups, yaitu energi Gemini, ya, Pisces, dan ada energi water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces sendiri. Five of Swords. So Pisces di sini ada energi ngasih lihat seseorang menyesali apa yang dia lakukan. Ya, dia pikirkan agak sedikit out of their mind, out of their control. Ya, di sini ngasih lihat Five of Cups. Jadi seseorang agak ngerasa nggak jadi diri dia sendiri untuk beberapa saat ini. Entah ada rasa Nine of Swords di sini ngasih lihat kayak dia nggak bisa jadi orang yang sama lagi gitu. Setelah dia mengenal kamu, begitu banyak perubahan dalam hidupnya dia. Ya, nggak mudah untuk dia berubah sebenarnya, tapi kamu udah banyak berubah. Ya, membuat dia berubah dalam hidup dia. Dan di sini juga terlihat seseorang akhirnya menyadari kalau real cinta, real kasih sayang yang dia rasakan selama ini itu ada di kamu, ataupun kamu merasakan ini terhadap seseorang. Energi seseorang yang menyadari ya, cinta dan kasih sayang dia itu besar sekali terhadap kamu. Ya, namun juga ada jurang besar yang terjadi karena aku merasakan ada energi orang ketiga. Entah kamu mencintai seseorang yang udah menikah atau kamu sendiri udah menikah, ada energi tersebut. Jadi aku melihat di akhir tahun ini atau awal tahun ini ya akan ada energi. Kalian harus memilih untuk berpisah atau memang stuck tetap di hubungan ini. Ya. Tapi bagi kalian yang single ataupun bukan energi orang ketiga, kalian akan ada kesempatan untuk melanjutkan ini ke arah yang lebih serius, ya. Tapi yang pastinya di sini aku melihat ada seseorang yang sangat tersakiti, entah kamu ataupun dia atau energi orang lain, ya. Ada energi orang ketiga. Oke. Kita lihat oracle selanjutnya untuk kamu, ya. Pisces. A message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. See, walaupun gak ada komunikasi intens antara cinta dan kasih sayang kamu dengan dia itu tetap ada, dan bahkan semakin besar. Namun egonya semakin turun. Itu yang baik. Ya, jadi membuat kamu lebih bisa menerima atau bisa melihat hubungan ini baik nggak sih untuk kalian berdua ataupun enggak, ya. Jadi kalian belajar untuk kalau kita nggak bisa, ya udah nggak bisa gitu, ya. Nggak perlu untuk dipaksakan. The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. See, ya. Ada a new beginning, a new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately. Wow, Pisces.
dalam bentuk percintaan akan sangat-sangat indah untuk kamu, ya, untuk kamu dengan dia. Ya. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. Ya, kamu akan sangat bersyukur walaupun misalnya hubungan ini sempat nggak baik, tapi akan ada energi kamu akan sangat bersyukur kalian dipertemukan, ataupun dia yang akan sangat bersyukur kalian berdua dipertemukan. Ya, akan ada energi yang akan sangat-sangat menghargai apa yang udah terjadi antara kalian berdua. Dan di sini aku melihat bagi kalian yang benar-benar ingin berkomitmen, ya, kamu akan menemukan jalannya dengan dia, dan dia akan melamar kamu. Aku melihat di awal tahun ini, ataupun kamu akan melamar dia. Karena energi kalian yang sempat jauh ini, atau seperti orang bilang sempat putus atau break up, tapi ternyata saat kembali ya langsung menikah gitu. Banyak banget contoh orang yang seperti itu, ya memang ya. Karena memang kalau nggak diberikan energi kayak merasakan perpisahan, ya, ngerasa jauh satu sama lain, nggak akan ngerasakan kalau saling membutuhkan satu sama lain. Jadi saat dia kembali atau jalannya dia kembali lagi ke kamu, nggak akan lama dia akan melamar kamu dan kalian akan menikah di tahun yang sama juga. Ini yang aku lihat, terutama untuk dia, misalnya dia yang laki-laki ya, terasa sekali dia yang nggak bisa jauh dari kamu, ya. Dia udah ngerasakan berat, ya. Dia udah membandingkan hidup dia sekarang tanpa kamu dan hidup dia dengan misalnya dengan orang yang pernah bersama dia dulu, nggak akan pernah sama seperti dia bersama dengan kamu. Kamu begitu tak tergantikan bagi dia. Dia benar-benar sangat bersyukur ya mengenal kamu, mempunyai kamu. Jadi dia ataupun kamu saat kalian kembali, kalian benar-benar mulai semuanya dari awal lagi. Nggak akan, maksudnya kalian mengingat apapun yang di masa lalu kalian ingat sebagai pembelajaran, tapi nggak lagi sebagai trauma yang menyakitkan. Jadi kayak apapun yang sudah terjadi ya memang sudah harus terjadi, ini udah jalannya. Ya, sebaik-baiknya aja dan kita mulai hidup yang baru bersama. Jadi ini udah cukup bagi dia untuk jauh dari kamu. Jadi dia benar-benar akan sangat memilih kamu di sini. Tapi kalau misalnya hubungan ini dari awal nggak baik, dia akan memilih ataupun kamu akan memilih untuk menyudahi ini. Jadi akan ada dua opsi. Ya, tapi kalau memang jalannya ada, takdirnya kalian ada, dia akan benar-benar memilih kamu. Misal kalian sama-sama single, dia akan memilih kamu. Dia benar-benar meninggalin masa lalunya dia, trauma dia, sakit hatinya dia, dan dia menginginkan kamu yang ada di samping dia. Bukan hal yang mudah sebenarnya untuk dia memilih ini, maka dia butuh waktu. Sebenarnya bukan hanya kamu yang trauma di sini, ya. Pisces dia juga, cuman dia bukan orang yang lebih kayak traumatis gitu ya, atau dramatis, tapi dia lebih ke arah jera. Jadi dia lebih waspada aja. Tapi kalau dia udah merasa yakin, ya udah dia yakin gitu. Tapi kamu, kalaupun kamu udah trauma, kamu udah mulai percaya, terus kamu ragu lagi, takut lagi, sakit lagi gitu ya, dia nggak kayak gitu. Itu yang dia rasakan ya. Jadi dia benar-benar tidak ingin melalui hidup lagi ke depan ini dalam energi sendiri, dan kedua nggak mau dilalui tanpa kamu ya. Karena tanpa kamu itu cukup menyakitkan, sangat makan ya, dirasakan sekarang jika kalian lost kontak. Jadi dia berharap sekali untuk kamu tetap ada di tempat yang sama, hati kamu, cinta kamu masih sama, karena begitu juga yang dia rasakan. Karena dia tahu apa yang dia lakukan sekarang ke kamu bukan hal yang baik, tapi sebenarnya dia perlu melakukan ini untuk dia meyakinkan diri dia, dan kamu meyakinkan diri kamu juga ya. Ini bukanlah perpisahan, ini bukanlah akhir ya. Karena tahun baru dia pengen benar-benar memulai semuanya baru dengan kamu. Enggak. Ini seseorang yang sangat terencana. Jadi dia ngerasa misal dia mau melakukan apapun, dia harus ada schedule gitu ya. Harus ada itinerary-nya gitu loh, kayak jadwal-jadwal yang penting gitu, dan dia harus tahu harus gimana
Dan saat dia bertemu dengan kamu, dia langsung mengubah semua jadwalnya dia, dan dia pengen memulai semua dengan kamu dari awal, dari waktu yang baru, tahun yang baru. Ya, kenapapun yang dia alami, dia jalani saat ini, ya, nggak akan bermakna kalau nggak ada kamu di sampingnya dia. Jadi pesan dia yang terdalam adalah, apapun yang terjadi, aku tetap menyayangi kamu, mencintai kamu, dan aku akan kembali berulang terhadap kamu. Ya, jadi kamu gak perlu takut di 2024 ya. Pisces, cinta atau kasih sayang seseorang sangat-sangat tertuju sama kamu. Dia hanya butuh untuk kamu percayai, ya. Kalau kalian mempunyai jalannya, waktunya sendiri. Oke? Kenapapun yang terjadi, bukan karena saling gak sayang, benci, atau memang gak ada jalannya atau jodohnya, ya. Tapi bagi kalian yang ada jalan dan jodohnya, semata-mata hanya untuk buat kalian belajar tentang arti sebuah kesabaran, ketulusan, dan penerimaan, ya. Oke? Karena dia takut sekali hal buruk terjadi ke kamu, dan dia takut dia nggak ada di samping kamu. Dia benar-benar attach atau dia terikat dengan kamu secara emosi. Jadi kamu akan bersama dengan seseorang yang seperti ini. So Pisces, ya, kamu akan ngerasa sangat-sangat dilindungi dan dijaga. Memang little bit posesif memang ya. Tapi bagi kamu yang ngerasakan ini, kalau kamu memang ingin cinta, ingin kasih sayang, ya kamu mungkin akan happy, bahagia. Tapi kalau kamu nggak terlalu suka terlalu dikekang atau terlalu diikat, mungkin kamu akan nggak menyukainya. Tapi kebanyakan dari kalian menyukainya. Kalian ngerasa dijaga, merasa dilindungi, ya. Karena orang ini ngerasa sangat-sangat bersalah udah nggak ada nemanin kamu dari dulu. Dia tuh berharap banget untuk bertemu kamu dari dulu, udah lama banget gitu. Nah, ya, jadi dia ngerasa kesakitan kamu, kecewaan kamu, untuk ibaratnya dia agak menyesali kenapa dia membuang waktunya dia terlalu banyak dengan orang yang salah, ya. Dan saat sama kamu seharusnya dia udah jaga dan melindungi kamu dari dulu. Itu yang dia pengen. Oke, so dia berharap yang terbaik, dan aku melihat dia akan menuju kamu. Oke, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Jaga kesehatan. Bye bye.